Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berjumpa kembali di ibadah online pada minggu ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sepanjang sepekan ini Tuhan kami boleh menjalani hari-hari kami Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan kami bersama-sama berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan. Untuk mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Biar kiranya perkenanan Tuhan saja yang datang pada kami, rahmat-Mu yang menyertai kami Tuhan. Dan biar hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Terutama Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih yang sedang berada di rumah. Saya berharap kita semua bisa ikut bersukacita dalam ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi. Draw me close to you. Never let me go. I laid it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are it. Thank you, Jesus. Throw me close to you. Never let me go. I laid it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you
You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are. Katakan, you're all I want. You're all I want. You're all I want. Yes, Jesus, you are. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near me, Lord. Help me know you are. Serukan, you are all I want, Lord Jesus. You're all I want, yes, Lord Jesus. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near, Lord Jesus. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near, Lord. Help me know you are near. Love you, Lord. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa bersekutu meskipun melalui ibadah online, namun kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kami. Dan saat ini Tuhan berkatilah kami dengan firman-Mu. Kiranya Engkau yang urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas, dengan tepat Tuhan, dan urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga yang mendengar firman Tuhan menerima dalam hatinya, dan juga mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya berjudul Hati yang Baru. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah.
Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita lihat di ayat pertama Daud mengatakan bahwasanya Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Apa arti dari semua ini? Bahwa Tuhan ialah pemilik dari segalanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan pemilik bumi ini, Tuhan pemilik segala isinya, Tuhan pemilik segala yang berdiam di dalam dunia ini. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memiliki segalanya. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwasanya Ia adalah Allah yang baik, Ia pemilik segalanya dan Ia memelihara segala kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang memelihara segala yang ada sesuatu di dalam bumi ini. Tuhan yang memelihara ciptaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia adalah Allah yang setia. Sehingga kalau kita tahu bahwasanya kita semua ini adalah milik Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi yang Bapak Ibu Saudara sekalian alami saat ini, ketahuilah bahwa Tuhan tidak meninggalkan Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Mungkin Bapak dan Ibu Saudara sekalian saat ini merasakan penderitaan, pergumulan, kesusahan. Namun saya pastikan bahwasanya Tuhan tidak meninggalkan Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Tuhan memelihara kita. Kita pasti cukup di dalam Tuhan. Dan ayat kedua dikatakan, sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ini menunjukkan kuasa Tuhan. Tuhan bukan hanya pemilik atas segala sesuatu. Tuhan bukan hanya pemilik kita, namun juga Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang mendasarkannya di atas lautan, ya. Dan juga dikatakan Ia menegakkannya di atas sungai-sungai. Betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan amat sangat powerful, amat sangat berkuasa. Tidak ada satu hal apapun yang Tuhan tidak bisa lakukan. Nothing is impossible for God. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia berkuasa atas hal terkecil sampai hal terbesar. Dari benda terkecil sampai benda yang terbesar. Dia berkuasa atas virus-virus sekalipun Dia berkuasa. Sehingga pada saat ini kalau kita berada dalam situasi pandemi COVID, ketahuilah bahwa Tuhan juga tahu, Tuhan juga berdaulat, Tuhan juga tidak lepas tangan atas itu semua. Semua ada dalam kendali Tuhan. Saya ulas sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua ada dalam kendali Tuhan. Dia berkuasa. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia berkuasa untuk mengubahkan sesuatu menjadi kebaikan buat kita semua. Apapun penyakitmu Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia juga bisa berkuasa untuk menyembuhkan penyakit. Apapun masalahmu, Tuhan berkuasa untuk bisa mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi engkau. Tuhan penuh kuasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mampu melakukan apapun. Kalau kita sungguh tidak bisa melakukan apapun, kita sungguh powerless. Kita sungguh terbatas, namun Tuhan berkuasa. Dan kalau kita lihat dalam ayat 1 dan ayat 2, kita menjadi mengerti bahwasanya Tuhan maha besar. Bukan hanya maha besar Bapak Ibu Saudara sekalian, namun Dia mulia, Dia agung, Dia besar, Dia luar biasa. Sedangkan kita amat sangat kecil di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarlah bahwa kita amat sangat kecil. Segala sesuatu yang kita anggap milik kita, itu sebetulnya semuanya milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya milik Tuhan, kita sangat kecil. Dan kalau kita lihat di ayat ketiga, Daud mulai bertanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari kenyataan yang dia lihat, Daud mulai bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kalau Tuhan begitu besar, begitu luar biasa, begitu kudus, lalu siapa yang bisa datang kepada Tuhan? Siapa yang bisa datang kepada Tuhan? Bapak Ibu, sedangkan kita rakyat jelata, kita untuk datang kepada presiden aja susah. Ada protokol yang harus kita ikuti. Dan lebih susah lagi seseorang rakyat datang kepada seorang raja. Kalau kita ingat kisah Esther, di mana Esther harus bertemu dengan Raja Ahasveros. Namun ketentuan di kerajaan pada saat itu adalah siapa yang mau bertemu dengan raja tanpa perjanjian sebelumnya, dia akan mati. Betapa susahnya seorang bertemu dengan raja.
Padahal raja kuasanya dan kepemilikannya hanya terbatas, ya, di satu daerah kekuasaan tertentu. Bandingkan dengan Tuhan. Tuhan begitu luar biasa. Tuhan milik segalanya. Dia raja di atas segala raja. Muncul pertanyaan dari Daud, dan ini sangat logik. Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Siapa? Lalu ayat keempat, Daud mengambil kesimpulan. Berdasarkan Roh Kudus tentu saja yang mengilhami dia. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi siapa yang bisa datang kepada Tuhan? Yang Maha Kudus itu, yang Maha Besar itu, yang luar biasa itu. Satu, orang yang bersih tangannya. Orang yang bersih tangannya artinya orang yang tidak melakukan kejahatan, orang yang tindakannya baik, orang yang tidak menyuap, orang yang berbisnis dengan baik, orang yang tidak melakukan kekerasan dengan tangannya, dan lain sebagainya. Orang yang tindakannya baik. Hanya dia yang bisa datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Lalu kedua, orang yang murni hatinya, pure heart. Jadi orang yang bisa datang kepada Tuhan adalah orang yang murni hatinya, yang hatinya tulus, hatinya suci. Masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dikatakan murni hatinya, kita tahu emas 24 karat adalah emas murni. Artinya apa? Tidak ada campuran logam lain. Tidak ada campuran, tidak ada noda sama sekali. Murni hatinya artinya apa? Orang yang bisa datang kepada Tuhan adalah orang yang 100% hatinya tidak ada dosa sama sekali. Dia bisa datang kepada Tuhan. Itu syarat yang kedua. Lalu yang ketiga, syarat yang ketiga. Siapa orang yang bisa datang kepada Tuhan? Orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Artinya apa? Tidak menyembah berhala. Ya. Orang yang setia kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, dialah yang layak datang kepada Tuhan. Lalu yang keempat, kriteria yang keempat, siapa yang bisa datang kepada Tuhan? Orang yang tidak bersumpah palsu. Bersumpah palsu artinya apa? Dia setia kepada sesamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut Daud, sesuai dengan firman Tuhan dikatakan yang bisa datang kepada Tuhan, yang begitu kudus, begitu mulia, begitu agung itu, orang yang bersih tangannya. Saya percaya pada saat Daud menuliskan ini, dengan ilham daripada Roh Kudus, maka dia tahu tangannya tidak cukup bersih. Daud adalah seorang pembunuh karena dia berperang, ya. Dan dia tahu pada saat dia mengatakan orang yang murni hatinya tidak cukup murni karena dia juga berzina, ya, dengan Batsheba. Pada saat Daud mengatakan orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, tidak menyembah berhala, dan juga tidak bersumpah palsu, dia tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia jauh dari itu, ya, jauh dari itu. Lalu dia katakan dalam ayat kelima, dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang setia kepada manusia, dikatakan dialah orang-orang seperti ini yang menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita anggap berkat Tuhan itu selalu berhubungan dengan materi. Kalau hanya materi, saya mau katakan bahwasanya iblis juga bisa memberikan materi bagi kita. Ya, iblis bisa memberikan uang bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga apabila Anda datang kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat-berkat seperti itu, Anda salah. Ya, Anda salah. Kekristenan adalah bukan seperti itu. Ya, mencari Tuhan untuk diberkati, tidak. Berkat daripada Tuhan adalah berkat pada saat dalam penderitaan. Itu berkat daripada Tuhan. Ya, berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Itu adalah berkat dari Tuhan. Ya, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali Tuhan. Dalam kesusahan, dalam kesesakan, tetap ada damai sejahtera, tetap ada kekuatan. Itu berkat daripada Tuhan. Dan siapa yang mendapatkan berkat tersebut adalah orang-orang yang tadi itu. Yang murni hatinya, ya, orang-orang yang bersih tangannya, yang setia pada Tuhan, setia pada manusia. Yang lainnya enggak, yang lainnya tidak. Lalu dikatakan ayat kelima, dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bukan hanya menerima berkat, tapi dia menerima keselamatan. Orang-orang yang perfect seperti itu, dia menerima keselamatan. Keselamatan hanya diberikan buat orang-orang yang perfect seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa, keselamatan. Ya. Kita lihat dalam ayat 6.
Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Orang-orang yang mencari Tuhan, menanyakan Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diberkati Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita dalam masa pandemi ini aja udah berapa kali ibadah online yang kita lewati. Sudah berapa kali kita nggak baca Alkitab, berapa minggu kita nggak baca Alkitab. Boro-boro kita cari Tuhan. Kita baca firman-Nya aja kita jarang. Kalau gitu bagaimana dengan kita? Ya. Sama dengan pertanyaan Daud. Siapa yang bisa memenuhi kualifikasi tersebut? Kita juga bertanya, kalau gitu bagaimana nasib kita? Kita yang tidak sempurna, hati kita yang seringkali muncul iri hati, amarah, dendam, dan lain sebagainya. Bagaimana nasib kita? Namun Tuhan katakan, ya, dalam ayat ke-7, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kepala kita sekarang tertunduk, karena begitu banyak dosa kita, kalau kepala kita tertunduk, karena begitu banyak penderitaan kita, karena letih lesu, berbeban berat, dan kita sungguh tidak bisa datang kepada Tuhan, karena beban berat itu, firman Tuhan katakan pada hari ini, angkatlah kepalamu. Angkatlah kepala kita, pandanglah Tuhan. Dan dikatakan apa? Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Saya mengartikan pintu yang berabad-abad ini apa? Hati kita yang selama ini tertutup. Bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Yang selama ini tertutup buat Tuhan. Bukalah hatimu yang selama ini tertutup buat Tuhan. Angkatlah kepalamu, jangan tertunduk. Dan kita lihat, supaya masuk Raja Kemuliaan. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Angkatlah kepalamu, bukalah hatimu, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ayat ke-8, siapakah itu Raja Kemuliaan? Daud bertanya, siapa itu Raja Kemuliaan? Dan dia menjawab, Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ya. Daud bertanya, siapakah Raja Kemuliaan? Dia jawab, Tuhan jaya dan perkasa. Daud hidup dalam perjanjian lama. Dia tentu saja belum melihat Yesus. Belum pernah melihat Tuhan Yesus. Namun dalam bayangan dia tahu Raja Kemuliaan adalah Tuhan yang jaya dan perkasa. Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Siapakah Raja Kemuliaan? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu, firman ya, segala sesuatu pada mulanya adalah firman. Ayat 14 dikatakan, firman yang menciptakan segala sesuatu diciptakan oleh firman, yang pada mulanya adalah firman. Ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Ya. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah Raja Kemuliaan? Raja Kemuliaan adalah firman yang telah menjadi manusia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Perjanjian lama penuh dengan nubuatan yang berujung pada satu titik, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Daud tahu, aku tidak mungkin hatiku bisa semurni itu. Aku tidak mungkin tindakanku bisa sebersih itu. Dan aku butuh seseorang. Dialah Raja Kemuliaan. Aku harus buka hatiku. Dan aku menerima Raja Kemuliaan itu. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Juru selamat kita. Yesus Kristus, dia perkasa dalam peperangan. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dibangkitkan dan naik ke sorga. Maut sudah dikalahkan. Dan setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak binasa namun beroleh hidup yang kekal. Dan kita bisa datang kepada Tuhan. Siapakah yang bisa datang kepada Tuhan? Setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setiap orang yang membuka hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka ia, Yesus Sang Penyelamat itu, Dia akan memberikan kepadamu hati yang baru.
hatimu yang buruk itu, hatimu yang kotor itu, disucikan oleh darahnya. Dan hatimu adalah hati yang baru. Lewat hati yang baru, maka perbuatan-perbuatanmu, ucapanmu mengalir. Ucapan yang baik, perbuatan yang baik yang keluar dari hati yang baru. Jadi kita sebagai orang percaya, hidup kita bukan modifikasi perilaku. Atau hidup kita ingin mempunyai perilaku yang baik, kelihatannya santun. Kita berusaha sedemikian rupa supaya kita kelihatan baik. No. Kita orang Kristen, hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita terima Tuhan Yesus dan Tuhan akan mengerjakan di dalam diri kita setiap yang baik. Yeskiel 36 ayat 25 mengatakan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Ayat ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudara sekalian, setengah mati kita berusaha mengubah hati kita, tidak mungkin. Setengah mati kita mengubah hati pasangan kita, tidak mungkin. Setengah mati kita mengubah hati orang tua kita, mengubah hati anak kita, tidak mungkin. Hanya Yesus yang bisa mengubahkan hati kita semua. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hati kita diubahkan. Kita bisa menerima berkat-berkat surgawi daripada Tuhan. Di masa pandemi ini bisa tetap kuat, bisa tetap segar, bisa tetap melayani Tuhan. Itulah berkat daripada Tuhan. Anda bisa tetap berbisnis, bisa tetap bekerja dengan giat, tidak putus asa. Itulah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang baru. Dan kita lihat Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang bisa melihat Allah. Apa yang disampaikan dalam Matius sama dengan apa yang disampaikan dalam Perjanjian Lama yang dikatakan Daud. Orang yang suci hatinya, dialah yang bisa melihat Allah. Namun setelah itu dikatakan, satu ayat berikutnya, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Tuhan memberikan urutan seperti ini juga bukan tanpa satu alasan. Ayat ke-8 dia katakan berbahagialah yang suci hatinya, yang murni hatinya. Lalu setelah itu dia katakan dalam ayat ke-9, berbahagialah yang membawa damai. Artinya Anda diberikan hati yang suci, hati yang murni. Setelah itu Anda akan apa? Menerima damai sejahtera. Hati yang baru daripada Tuhan akan memberikan pada Anda damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera yang daripada Tuhan ini bukan seperti yang diberikan oleh dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai daripada Tuhan bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Kita tahu betapa Tuhan Yesus dia bisa memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Meskipun dia berada dalam kapal yang mengalami badai. Murid-muridnya saat itu sudah takut. Murid-muridnya sudah berteriak satu dengan yang lain. Kapal itu hampir tenggelam, namun Yesus dengan damai sejahteranya, dia bisa diam, tidur dengan tenang. Peaceful, damai, luar biasa. Dan kita rindukan kedamaian yang seperti itu. Sehingga meskipun dunia ini bergejolak karena penyakit apapun, krisis ekonomi, masalah di dalam keluarga, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tidak semua penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Tidak setiap masalah kita bisa selesai. Tidak. Namun satu hal yang tidak bisa dicuri oleh dunia, kita bisa memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Itulah hidup orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan yang tak terkalahkan. Bukan karena kita selalu menang di dalam dunia, namun karena ada Yesus di dalam kita yang sudah mengalahkan dunia. Itulah kehidupan kita. Kehidupan yang selalu penuh dengan sukacita, damai sejahtera, semata-mata karena karya Tuhan yang besar. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dimiliki oleh dunia kepadamu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Anda saat ini gelisah.
entah karena khawatir, takut, atau banyak hal. Namun firman Tuhan katakan hari ini jangan gelisah. Carilah Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus memberikan padamu hati yang baru. Melepaskan engkau dari dosa. Melepaskan engkau dari kebiasaan yang tidak baik. Dan Dia akan memberikan padamu damai sejahtera. Dan engkau tidak lagi gelisah. Yesus mampu membuat kegelisahanmu menjadi kedamaian. Hanya Yesus yang mampu. Minum-minuman tidak. Kekayaan tidak. Hiburan tidak. Tidak ada yang bisa membuat Anda. Jangan gentar hatimu. Tuhan Yesus bisa menolongmu. Tuhan Yesus bisa menolongmu. Dia yang bisa menyelamatkanmu. Dia yang bisa membawamu datang kepada Bapa. Dia yang bisa memberkatimu. Dia bisa menolongmu saat ini juga. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita cari Tuhan. Mari kita prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dia punya rencana yang luar biasa buat kehidupanmu. Kehidupan saya, kehidupan kita semua. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan, diperbaharui Tuhan, dikuduskan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang gilang gemilang. Rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Pada saat Tuhan mengatakan, aku memiliki rancangan yang indah buat engkau, maka Tuhan akan menggenapi rancangan tersebut. Indah buat Tuhan tidak seperti apa yang indah buat kita. Namun saya katakan yang indah buat Tuhan itu ada yang terbaik. Itu yang terbaik. Mari kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau sampaikan bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat yang saat ini dalam pergumulan kesusahan. Kiranya Tuhan, Engkau yang jamah mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan damai sejahtera. Engkau berikan yang mereka perlukan Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi supaya mereka terus hidup di dalam Tuhan. Semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Berkati keluarga kami semua Tuhan. Berkati pelayanan kami. Berkati gereja kami Tuhan. Supaya kami semua bertumbuh didewasakan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan buat Anda saudara sekalian yang saat ini ingin membuka hatimu, pintu gerbang yang sudah berabad-abad tertutup lamanya. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ia akan memberikan hati yang baru bagi engkau. Ia akan buat engkau, tanganmu dibersihkan dengan darahnya. Dan Anda akan memiliki damai sejahtera. Di dalam keluargamu akan ada damai sejahtera. Apabila engkau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita bersama-sama akan bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat surgawi sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang mengasihimu, Tuhanlah yang memberkatimu dan melindungimu selalu. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu sekarang, terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuasa pimpinan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan memimpin hidupmu mulai hari ini dalam perjalanan hidupmu. Sehingga engkau berjalan dengan hati yang murni sampai kelak Tuhan datang kedua kalinya dan engkau berjumpa dengan Dia di awan-awan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang menerima berkat Tuhan katakan amin.